Selama bertahun-tahun dia dibesarkan keluarga Lin, tapi tidak pernah dianggap anak, hanya anjing peliharaan yang suatu hari akan diserahkan kepada pria tua demi sebidang tanah. Malam itu dia mendengar rahasia yang mengubah segalanya. Pria yang selama ini dia panggil ayah adalah palsu. Dan orang tua kandungnya bukan tewas karena kecelakaan, melainkan sengaja dibiarkan mati oleh pria itu yang membayar 2 juta agar mereka tidak diselamatkan. Rahasia itu membuatnya harus dibungkam. Dan malam itu juga nyawanya nyaris melayang. Namun sesuatu yang mengaku bukan manusia menemukannya di ambang kematian. Lalu menawarkan sebuah permainan. Satu kesempatan untuk membalas dendam. Dengan taruhan nyawanya sendiri setelah semuanya selesai. Dia menerimanya tanpa ragu. Kembali ke rumah itu dalam keadaan buta dan kehilangan ingatan. Dia mulai menghitung satu persatu. Sampai di mana dia berani membayar harga balas dendam ini? Ya, Lei Qing. Kalau ayah tahu kau mau menyerahkanku pada Pak Wang, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Jangan bawa-bawa ayah untuk menakutiku. Kau itu cuma anjing peliharaan keluarga Lin kami. Jangan menganggap dirimu putri kecil. Lagi pula, bagaimana kau bisa tahu soal ini? Aku yang diberitahu oleh ayah. Apa katamu? Pak Wang bilang, asalkan kau dikirim ke sana, semua tanah miliknya akan jadi milik keluarga Lin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku harus menemui ayah. Selain itu, kita memang ditakdirkan jadi budak pawang seumur hidup. Aku tidak mau. Lihat, karena kau begitu menyedihkan, aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Ayahmu itu sebenarnya Lin Dongshan yang palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia palsu? Lakukanlah. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku harus mencari ayah. Malam itu, kematian akan datang. Manusia bisa saja melangkah dari kepalsuan. Keajaiban yang aneh. Kau sudah mati. Ayo pergi. Aku tidak boleh mati. Aku ingin balas dendam. Cuma seekor semut. Masih mau balas dendam? Orang mati seharusnya masuk neraka. Tolong aku. Selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Mati. Formasi budak roh menandakan kematian berikutnya. Itu miliknya. Menarik sekali. Mari kulihat dendammu yang belum terbalas. Ayahmu memang dibunuh oleh Lin Dongshan. Pak Lin, saya jamin ada 80% peluang mereka selamat. Pak Lin, uang 2 juta ini dan posisi direktur. Aku ingin kau memastikan mereka 80% tidak selamat. Ayah, ibu, apakah kalian tidak menginginkanku lagi? Paman Lin akan jadi ayahmu. Bagaimana? Kau benar-benar ingin membalas dendam atas kematian ayahmu? Ya, dengan segala cara. Dengan segala cara. Baiklah, kalau begitu, mari kita main sebuah permainan. Permainan apa? Aku akan mengambil hal paling berharga darimu. Dan memberimu satu kesempatan balas dendam. Setelah kau berhasil balas dendam, aku ingin nyawamu. Aku bersedia. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Jika bisa membuat keluarga Lin masuk neraka, aku bersedia menyerahkan jiwaku. Dunia tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi mereka tidak tahu. Aku bukan manusia.
Malam itu, diam-diam. Ayah, gawat. Yeshi tidak mati. Apakah aku akan masuk penjara? Sudah kubilang padamu. Kelak kau akan menikah dengan keluarga kaya. Lakukan segalanya dengan sempurna. Kenapa? Sekarang baru tahu takut. Tapi ayah, dia sudah tahu semuanya. Seekor ikan kecil tidak akan bisa membuat ombak besar. Buta dan amnesia. Ya, Dokter Zhang bilang, selain luka tusuk di tubuh putri kedua, otaknya mengalami guncangan hebat. Jika bisa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak boleh ke rumah sakit. Ayah, Jeti dokter pun tidak bisa memastikan dia benar-benar buta. Entah dia hanya berpura-pura. Jangan sakiti aku. Shishi, ini ayah. Ayah, kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Kau tidak sengaja jatuh dari tangga. Lalu amnesia. Tapi tidak apa-apa. Kita pulihkan dulu kondisimu. Yang lain pelan-pelan diingat lagi ya. Ayo. Makan apel ini. Itu dia. Menurutmu, apakah pisau ini akan merenggut nyawamu? Rasa sakitku akan kubalik kembali padamu. Ayah, kepalaku sakit sekali. Kepalaku sakit sekali. Sudah, kalau begitu jangan dipikirkan lagi. Mari tidur yang nyenyak. Katakan pada Zheng Wen, berikan perawatan dan obat terbaik untuk putriku. Aku tidak ingin ada satu bekas luka pun di tubuhnya. 3 bulan lagi, kerjasama dengan Pak Wang akan berlanjut. Tenang saja, mereka sudah pergi. Bagaimana rasanya bisa melihat lagi? Kenapa kau ada di sini? Aku ada di mana-mana. Inikah yang kau sebut balas dendam? Berpura-pura amnesia bukan urusanmu. Kau tidak seharusnya muncul di sini. Cepat pergi sebelum mereka kembali. Mereka tidak akan menemukanku. Jangan lupa. Siapa aku? Permainan yang bagus. Mari kita main permainan lagi. Mataku bisa melihat. Ini hanya ujian yang kau buat. Jika ini saja tidak bisa dilewati. Permainan ini Jeti terlalu membosankan. Balas dendamku bagimu hanya sebuah ujian. Tepat sekali. 3 bulan lagi kau akan masuk dalam transaksi seks dan kekuasaan. Keluar dari sana adalah ujian pertamamu. Baik. Permainan yang begitu menarik. Aku ingin memainkannya lebih lama lagi. Jeti, apakah kau butuh aku menyiapkan alat ujian? Misalnya, seorang kaki tangan yang bisa kau perintah. Tidak perlu. Aku hanya butuh satu hal. Apa? Tenggelam dengan cepat. Tarik aku masuk. Jangan lepaskan pikiranmu. Wakil direktur akan membawamu pulang. Hubungan kita sampai di sini saja.
Seekor hewan peliharaan pantas bicara pada tuannya. Aku benci sekali seperti boneka. Dia bilang aku harus belajar apa? Dia belajar itu. Dia bilang harus menikah dengan siapa? Dia menikah dengan itu. Sekarang kau pun ingin mengendalikanku. Jing Chuan, jangan lupa, saat pertama kali kau membantuku menindas Yeshi. Saat pertama kali kau naik ranjangku. Kau adalah milikku, Lin Yueqing. Paham? Kau satu-satunya barang di rumah ini yang milikku. Tak pernah tahu betapa aku mencintaimu. Tak pernah tahu betapa aku peduli. Saat kau melingkarkan lenganmu di sekitarku, aku merasa demam. Pergi ke ruang piano dan berlatihlah. Tugas yang kuberikan lusa. Tidak perlu kuingatkan lagi, kan? Sudah berapa tahun kau di keluarga Lin? 15 tahun. 15 tahun. Aku sudah membesarkanmu selama 15 tahun. Beginikah caramu membalas budiku? Siapapun yang menghalangiku harus mati. Aku hanya butuh satu hal. Apa? Ponsel Jing Chuan. Tidak heran dia berbakat musik di Shuyang. Kudengar lagu yang diciptakan Nona Lin 2 tahun ini sudah masuk dalam materi wajib Akademi Musik. Hari ini wakil direktur kembali ke negara. Saya hanya mempermalukan diri sendiri. Nona Lin memang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya. Saya permisi ganti baju dulu. Silakan nikmati acaranya. Nona Lin serba bisa. Tapi putri kedua malah penakut. Turun tangga saja bisa sampai buta dibandingkan dengan kakaknya. Nona Yeshi mungkin punya kelebihan lain. Hanya saja kita belum menemukannya. Putri kecilku ini memang agak tertutup. Sebagai ayahnya, aku hanya berharap dia hidup tenang dan damai. Ayah, aku agak lelah. Aku ingin istirahat dulu. Baik. Mari kita bersulang terakhir untuk Pak Fu. Mari kita angkat gelas bersama. Semoga bisnis Pak Fu seperti burung kunpong yang membentangkan sayap terbang tinggi. Lala, lalala. Pak Lin, aku pergi istirahat dulu. Kenapa pusing sekali? Permisi.
Siwang itu sudah masuk. Ujian pertama. Apa hadiah yang kau inginkan? Sangat kuat. Bagi mereka yang tidak percaya, inilah saatnya. Sekarang masih menginginkannya, hanya kehilangan kendali sesaat. Ngomong-ngomong, apakah kau masih berhutang satu hadiah padaku? Aku. Kak Fu. Kenapa bisa kau? Kenapa kau ada di kamar 201? Ini ke 208. Ini kamar Pak Fu. Jangan-jangan, tidak mungkin. Bagaimana bisa orang buta salah melihat nomor kamar? Jangan-jangan dia. Karena adik tidak bisa menemani, kakak pun tidak masalah. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar jalang. Tunggu saja kau. La. La. Tahu siapa aku? Aku Yeshi. Penyelamat hidupmu. Apa? Kau mau menikahi Yeshi? Tadi malam berkat Yeshi. Aku akan bertanggung jawab padanya. Semoga Paman Lin bisa memberiku kesempatan. Baiklah. Mungkin bisa bertemu denganmu. Itu keberuntungannya. Kalau Paman Lin tidak keberatan, aku akan menyiapkan pesta pertunangan. Baik. Ayo, ku bantu kau ke tempat tidur. Malam ini, kau temani Pawang makan malam. Aku ingin tanah itu. Tapi ayah, aku takut. Ini perintahku. Apa kau punya hak untuk menolak aturan selama bertahun-tahun ini? Apa kau tidak paham? Kakakku tersayang, bagaimana rasanya tidak punya jati diri dan tidak ada yang menolong, paham? HMP, rencana yang tenang. Nikmatilah mimpi burukmu. Kakak, hukumanmu baru saja dimulai. Mobil pengangkut alat medis keluarga Lin mengalami kecelakaan di jalan tol. 2 mobil meledak satu persatu. Itulah waktu kematian ayah dan ibu. Aku menggunakan obat penenang dari sini untuk menukar Yutebi di tangan Pak Fu. Nona Ye, trik meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha ini bagus juga. Yang kau berikan padaku belum tentu bunga. Dan juga bukan keberuntunganku. Ulurkan tanganmu. Mau apa kau?
Melalui lamunan, aku melihatmu. Ini satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibu untukku. Di sana aku berjalan bersamamu. Kalau begitu, bawa ini juga. Melalui kegelapan, sebagai hakim. Mengamati peserta ujian tidak berlebihan, kan? Benda ini harus selalu kau bawa. Jika dilepas, permainan batal. Di tempat lain, aku akan melihat kematianmu. Mau main permainan yang lebih menantang? Mau main apa? Kakak, kenapa tadi malam tidak pulang? Bukan urusanmu. Tidak enak rasanya menemani Pak Wang, kan? Apa katamu? Aku bilang, kau tidak cukup. Yeshi, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Rasa sakit yang dulu. Kau belum merasakannya. Hari ini, biar kau rasakan rasa sakit yang dulu kurasakan. Bagaimana? Kau sama sekali tidak amnesia. Ayah tahu pasti tidak akan melepaskanmu. Kau salah. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah, tolong aku. Kakak mendorongku. Bukankah dia jatuh sendiri? Ayah, bukan aku yang mendorongnya. Benar-benar bukan aku. Kakakku tersayang. Bagaimana rasanya difitnah? Ayahku. Jangan dipukul. Cepat suruh dia berhenti. Aku yang terlalu memanjakanmu. Sampai kau melakukan hal keji menyakiti saudara sendiri. Hari ini, meskipun harus memukulmu sampai mati, aku harus menegakkan aturan keluarga Lin. Jangan. Ayah, sudahlah. Shishi masih koma. Jangan berisik. Sudah tahu salahmu. Aku tahu. Maafkan aku. Nona Lin. Aku harap ini yang terakhir kalinya. Jika hal yang sama terjadi lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan. Dia pasti tidak akan. Jangan dorong aku. Jangan dorong aku. Jangan takut. Jangan takut. Aku di sini. Shishi. Sepertinya aku sudah bisa melihat. Benarkah? Baguslah. Ayah, kakak, aku sudah sembuh. Apa kalian tidak senang untukku? Aku sangat suka melihat kalian ingin membunuhku, tapi tidak bisa melakukannya. Jebakan. Ayah, ini semua jebakan jalang itu. Kita sudah ditipu selama 3 bulan. Sekarang bahkan Pak Fu melindunginya. Bagaimana cara kita bertindak? Siapa bilang kita harus bertindak? Apa? Yeshi, dia sendiri yang mau masuk ke lubang YPI. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Halo, permisi, Liu Jingui. Umurmu 42 tahun, orang Siang Jiang Yuzheng. Kau menyelidikiku. Penasaran kenapa aku tahu banyak? Aku tidak hanya tahu itu. Aku juga tahu suamimu tewas karena kecelakaan. Dan putrimu terpaksa putus kuliah. Mau apa kau? Tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, aku akan memberitahumu. Kematian suamimu bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Gila. Dulu suamimu tewas dalam kecelakaan mobil. Alat medis yang diangkut terbakar. Kau yang baru hamil terbebani hutang 2 juta. Sekarang putrimu yang seharusnya kuliah di universitas ternama terpaksa cuti karena tidak ada uang. Masih ada 3 bulan.
Masa kadaluarsa hukum kasus ini akan habis? Apa kau rela dirimu dan putrimu menjalani hidup seperti ini? Mari kita bekerja sama membuka kembali kasus ini. Orang biasa ingin menjatuhkan orang kaya, sama saja dengan semut yang mengguncang pohon besar. Beberapa orang memang seperti ini, penakut dan pengecut, tidak bisa diandalkan. Kau jatuh dari tangga, hanya ingin mendekati Liu Qinghui, mencari alasan yang lebih masuk akal. Tapi babak ini, sepertinya kau kalah. Sifat manusia itu rumit. Identitas juga beragam. Ada orang yang lahir takut pada yang kuat. Tapi ada juga ibu yang pasti mencintai anaknya. Jangan-jangan manusia tidak pernah jatuh cinta dan tidak pernah bertemu. Orang yang rela mengorbankan hidupnya. Sayang, aku jatuh cinta padamu. Mencari cara untuk memberitahumu. Aku merasa aku berharap bisa memelukmu. Jika kau bisa membuat putriku kuliah, aku bersedia bekerja untukmu. Lihat, aku menang. Siang hari tidak ada orang. 2 bulan terakhir rumah sakit direnovasi. Beberapa pintu kantor dibongkar dan diganti baru. Kau bisa mencoba peruntunganmu. Jiang Wan. Lulusan Universitas Kedokteran Shuyang tahun ke-2005. Kemudian menjabat sebagai dokter bedah di Road Selling swasta Shuyang. 17 Juni tahun 2006. Hanya dalam waktu 1 tahun. Langsung naik jabatan jadi direktur. Tanggal kenaikan jabatan adalah hari peringatan kematian ayah dan ibu. Piupo melebar. Maaf, Pak Lin, siapkan pemakamannya. Tidak, ayah dan ibu pasti hanya tidur. Kau pasti membohongiku. Ayah, jangan tidur lagi. Cepat bangun dan main denganku. Ayah, jangan tidur lagi. Ayah. Ceti. Dulu bukan karena tidak bisa diselamatkan, tapi memang tidak mau menyelamatkan. Sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa harus membuat ayah dan ibu mati? Dokumen ini juga bukan. Nona Ye, dokumen apa yang sebenarnya kau cari? Aku masuk ke kantor Direktur Zhao dengan alasan membersihkan. Sudah memotret selama 1/2 bulan. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa difoto. Manusia kalau berbuat salah pasti akan meninggalkan jejak. Aku harus ke kantornya lagi untuk mengantar kopi. Kalau begitu, Bibi, silakan lanjut bekerja. Masalah ini, aku harus memikirkannya lagi. Aku lihat kau makan ini terus, tidak sehat. Jadi kubuatkan dan kubawakan. Jangan jijik. Kotak makan ini sudah disiram air panas. Sangat bersih. Kalau kau tidak suka, nanti kubuatkan lagi. Tidak perlu. Aku sangat menyukaimu. Aduh, Direktur Zhao, maaf. Biar ku bantu bersihkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nona, sudah belum? Aku tidak bisa bertahan lama lagi. Dokumen di dalam memang tidak ada masalah. Jangan-jangan aku salah arah.
Ngomong-ngomong, dia punya kebiasaan membuang sampah. Itu dia. Paman, kenapa sudah seminggu ayah dan ibu belum sembuh? Apakah ayah dan ibu bisa sembuh? Tenang saja, Paman pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Apa ini? Aduh, Direktur Zhao, maaf sekali. Bagaimana kalau baju ini kucucikan untukmu? Tidak usah, kerjakan saja pekerjaanmu. Oh, astaga, Direktur Zhao. Sungguh, saya yang salah. Mohon maaf, saya hanya takut Anda memecat saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Berani membantah, saya pecat kamu sekarang juga. Direktur Zhao. Direktur Zhao. Masih berdiri di situ buat apa? Kerjakan tugasmu sana. Baik, baik. Halo? Oh, Direktur Lin. Ya, saya segera ke sana. Dia terus menatap lemari ini. Pasti ada yang tidak beres. Aduh, nah. Apalagi yang kamu cari? Aku takut sekali. Ayo cepat pergi dari sini. Direktur Zhao akan segera datang. Tunggu, Bibi Li tidak sempat menjelaskan sekarang. Bantu aku mendorong lemari ini. Mendorong lemari? Baik, baik, baik. Aduh, nak, menyingkirlah. Bagaimana kalau nanti kamu terluka? Pekerjaan kasar seperti ini, biar aku saja yang lakukan. Ada ruangan lain lagi. Bibi Liu, pergilah ke rumah sakit sekarang. Cari tempat ramai dan pantau ponselmu. Jika dalam 10 menit aku tidak meneleponmu, segera lapor polisi. Perdagangan organ. Sudah puas melihatnya. Kalau sudah, bersiaplah untuk pergi. Permainan ini seharusnya sudah berakhir. Entah kenapa aku harus muncul di kehidupan yang indah ini. Kenapa tiba-tiba ada orang lain di sini? Siapa kamu? Aku lupa. Ada satu lagi yang harus mati. Siapapun yang tahu rahasia ini harus mati. Bisa berdansa waltz? Apa? Atau Direktur Tang saja, akan kutunjukkan kekuatan sang malaikat maut. Di mana aku ini? Orang di dalam. Dengar, kita bisa bernegosiasi. Pastikan Sandera dalam keadaan aman. Sebenarnya siapa yang tersangka di sini? Siapa yang Sandera? Nona, Anda melakukan gerakan ini untuk...
Kejadiannya memang seperti itu, Pak Polisi. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, kalau tidak... Terima kasih atas kerjasamanya. Nona Yan, Anda pasti terkejut. Anda boleh pulang untuk beristirahat. Baik, Pak Polisi. Sungguh, bukan aku. Pak Polisi, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Mencuri barang rumah sakit. Kalian harus percaya padaku. Lindusha. Tidak enak rasanya melihat bawahanmu di penjara. Kan, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Yu Jingwei? Kau membantuku menyingkirkan tumor di rumah sakit. Ayah sangat berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Tidak salah lagi. Ayah sudah memasang kamera pengintai di kantor Zhang Wen sejak lama. Kalau tidak, kita tidak akan semulus ini. Memulihkan ingatan pun percuma. Dia belum tahu bahwa jahe tua lebih pedas. Sayang sekali Zhang Wen si pecundang itu. Kesempatan bagus malah tidak bisa menyingkirkannya. Wanita jalang itu selama dia masih ada, kita tetap tidak bisa menyentuhnya. Kau pikir Fuzi hanya pria bodoh yang tahu cinta? Maksud ayah, rubah pasti akan menunjukkan ekornya. Saat bangau dan kerang bertarung, kita adalah nelayan yang memanen hasilnya. Kapan partitur musikmu selesai? Minggu ini pasti selesai. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Tadi sudah dengar semua, kan? Aku ingin kau segera sembuh. Aku pemeriksa mayat. Adalah penyelamat hidupmu. Ceti, Nona Yan tidak punya identitas asli. Sudah jelas. Kau menyelamatkanku. Apa imbalan yang kau inginkan? Bagaimana kalau menemaniku bermain peran? Peran yang bisa membuat keluarga Lin jungkir balik. Aku tidak tertarik terlibat dalam konflik keluarga Lin. Namaku bukan Li, tapi Yan. Kau juga tidak ingin terus diincar sebagai Nyonya Fu, kan? Membunuh ayam untuk menakuti monyet, itu ide yang bagus. Keluarga Fu tidak pernah butuh pernikahan untuk berkembang. Aku ingin air ini. Ini kasus kecelakaan di Jalan Tol Fuyang 19 tahun lalu. Aku menantikan langkahmu selanjutnya. Kerjasama yang menyenangkan. Harus bisa. Saling menguntungkan. Tuan Wei. Kerjasama yang saling menguntungkan. Keluarga Fu tidak pernah mengenal untung bersama. Hanya. Selamat. Berhasil menyingkirkanmu. Rencana sejak awal bukan untuk mencaplok Ling Shi, hanya untuk mengecohku, meminjam tanganku untuk menekan Ling Jia, sekaligus memberi peringatan pada keluarga lain yang mengincar. Aku tidak pernah bilang ingin menghabisi keluarga Lin. Prinsip bibir mati gigi dingin. Nona Yan pasti mengerti. Aku seorang pebisnis. Melakukan hal yang menguntungkan bagi keluarga Fu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Itu hakmu. Tapi berapa banyak orang yang dikorbankan di sini? Aku peduli jika pertunangan kita dibatalkan. Aku tidak mengerti. Mengorbankan seorang petugas kebersihan bisa membuat Zhang Wen dihukum. Kenapa kau tidak puas? Dia bukan petugas kebersihan.
Dia adalah keluarga yang berjuang bersamaku. Labu malam di dini hari. Seseorang menunggumu di antara bunga-bunga. Aku pernah berkata, sifat manusia itu rumit. Tapi tidak menyangka suatu hari, aku sendiri pun terjebak di dalamnya. Pertunangan dibatalkan, tidak punya rumah. Permainan ini, kau masih belum mau menyerah. Setelah kegelapan akan ada cahaya. Sebelum pindah ke Lingdongshan, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan menyembunyikanmu. Lagu. Ceritanya berlanjut. Setelah balas dendam selesai, apakah aku akan mati? Lewat. Kau bilang orang mati akan jadi bintang di langit. Apakah itu benar? Itu bohong. Kau bilang orang mati akan bereinkarnasi ke kehidupan berikutnya. Apakah itu benar? Bohong. Kau bilang setelah orang mati, jiwanya tidak akan pernah padam. Apakah itu benar? Bohong. Lalu kau menyukaiku. Apakah itu benar atau bohong? Apakah benar itu bohong? Kau pasti hancur. Aku sangat sadar sekarang. Untuk Shen Song. Aku bilang aku menginginkanmu. Apakah kau memberikannya? Bukan latihan yang harus dilalui. Bukan latihan untuk membiarkannya pergi. Mereka pikir ini saatnya untuk pergi. Aku percaya tiketmu untuk pergi. Aku sedih kau tahu. Bukan kepalaku. Aku baik-baik saja. Melihat keluar, biarkan malam ini berlalu. Setelah balas dendam berhasil, aku bersedia menyerahkan jiwaku padamu. Sekali tidak melihat. Bertarung. Kau satu-satunya. Aduh, itu dia. Sebenarnya, aku yang membuat semuanya berantakan. Membuatmu harus memohon ke sana kemari. Baru bisa menjamin kebebasanku. Seharusnya aku yang minta maaf. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan. Bukan begitu. Aduh, kau yang membuat anakku hidup layak. Masih memberiku uang untuk membantu. Aku percaya padamu. Sudah dengar belum? Presiden grup Fu akan bertunangan dengan Nona Lin minggu depan. Benar sekali. Nona Lin juga seorang jenius musik. Bukannya tunangan Fuzuo seharusnya kau. Nanti saja kita bicarakan. Apa? Presiden Fu juga orang jahat. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar jahat. Semua orang adalah egois yang halus. Tidak perlu heran. Lihat rumah yang sudah kusiapkan untukmu. Dibelikan untukku. Aduh, tidak bisa. Aku dan Songshan tinggal di sini sudah cukup baik. Terima saja. Sekarang putrimu sudah hampir 2 tahun cuti kuliah. Masalah utamanya adalah harus menjemputnya kembali untuk melanjutkan studi. Aduh. Katakan saja. Susan, gadis itu mencari pekerjaan sebagai guru musik. Sudah 2 tahun tidak pulang. Aduh, paling 2 atau 3 bulan sekali menelepon. Dia bicara hal-hal yang tidak ku mengerti. Bilang apa? Getaran suara. Getaran suara. Siapa yang tahu apa itu getaran suara? Getaran suara. Ya. Masih bilang apa? Tanah lumpur atau apa? Aku hanya tahu semen. Siapa yang tahu apa itu tanah lumpur? Bibi Liang. Putrimu dalam bahaya.
Lagu biola Getaran Suara Iblis. Komponisnya adalah Tartini. Benar. Itu dia. Tini, apa hubungannya dengan putriku? Bukan orangnya, tapi lagunya. Lagu Getaran Suara Iblis ini. Saat klimaks ada getaran suara yang cepat. Kau bisa memahaminya seperti ini. 3 garis, 3 titik. Apa ini? Ini irama lagu tersebut. 3 garis di depan bisa kau abaikan. 3 titik di belakang dalam kode Morse berarti SOS. SOS? Ya. Aku tahu ini. Bukankah ini sinyal minta tolong? Kalau gitu, putri kena bahaya. Tidak, aku harus lapor polisi. Tunggu sebentar. Sekarang musuh di balik layar, kita di depan. Kita tidak boleh membuat mereka waspada. Jika dia tahu kau mengerti isinya, dia pasti akan mengirim informasi baru. Kita tunggu dia dulu. Biasanya kapan putrimu menelepon? 2 atau 3 bulan sekali. Kalau dihitung, paling dalam beberapa hari ini. Kita tunggu teleponnya dulu baru buat rencana. Baik. Kali ini yang ditulis. Lumayan juga. Terima kasih atas pujian, Nona. Katakan. Mau apa? Nona, bolehkah aku menelpon ibuku? Aku sudah 3 bulan tidak menghubunginya. Kalau tidak menelepon, dia akan khawatir. Ingat, selama aku masih bernapas, kau selamanya adalah bayanganku. Jangan punya pikiran yang tidak seharusnya. Mengerti? Mengerti, Nona? Pergilah, 5 menit. Datang. Shanshan menelepon. Datang. Shanshan menelepon. Jangan gugup, kemungkinan lawan sedang menyadap. Bicaralah seperti biasa saja. Kau gadis ini. Sudah 2-3 bulan baru menelepon untuk mengajar. Muridnya agak nakal. Ya, agak merepotkan. Kau mau serepot apapun. Harus tetap seimbangkan kerja dan istirahat. Jaga kesehatanmu. Ya, Bu. Ibu juga. Jangan terlalu lelah. Dengarkan musik. Santai saja. Ngomong-ngomong soal itu. Musik yang ibu dengarkan itu. Ibu sudah dengar. Sangat merdu. Beberapa hari lagi siang nanti. Ibu akan membawa temanku untuk menemuimu. Kau mainkan untuk kami dengar. Ya, baik. Selama aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik. Jangan seperti waktu kecil membelikanku sepatu lining. Ibu malah menambahnya. Bu, aku mengantuk. Ibu juga istirahatlah lebih awal. Nona, sudah selesai menelepon. Kali ini cepat juga. Setelah aku menikah dengan Fuzi, aku akan membawamu ke keluarga Fu. Aku sudah kehilangan satu hal. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Menyuruhku menebak lagi. Apa yang bisa ku tebak? Tahun-tahun lalu. Lin, kau menebak apa? Ternyata ini. Tidak salah lagi. Jenius musik Shoyang. Dengar-dengar lagu yang diciptakan Nona Lin 2 tahun ini. Sudah dimasukkan ke buku wajib Akademi Musik. Susan, gadis itu mencari pekerjaan sebagai guru musik. Sudah 2 tahun tidak pulang. Sudah dengar belum? Presiden grup Tian akan bertunangan dengan Nona Lin. Bukannya Nona Lin jenius musik. Dengar-dengar untuk pesta pertunangan. Dia sengaja membuat lagu. Loh, kakakku yang baik. Aku sudah menantikan pertemuan kita lagi.
siapa yang memainkan biola ini? Kenapa sangat mirip dengan lagu Nona Lin? Tapi tidakkah kau merasa suara biola ini lebih merdu dari Nona Lin? Lin Yuking, apakah partiturku merdu? Apa partiturmu? Ini partitur yang kutulis. Ini milikku. Nona Lin, kami menerima laporan. Karya orisinal Anda 2 tahun terakhir. Semuanya berasal dari murid bernama Song Shan. Apakah itu benar? Menurut catatan rumah sakit, kau mau memotret apa? Jangan memotret. Apakah sudah? Kalian menyemprot apa? Tidak ada orang. Tanya apakah pintunya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalian punya bukti. Kalian memfitnahku. Mau bukti? Ya, baiklah. Mau bukti? Ya, baiklah. Tidak mungkin. Foto ini hasil editan. Sama sekali tidak ada. Kau memfitnahku. Kau memfitnahku. Ya Tuhan. Gadis jenius musik ternyata hanya kemasan. Kalau begitu bukankah dia benar-benar sakit jiwa? Aku tidak. Aku sama sekali tidak. Nona Lin, Anda dicurigai melakukan penyekapan ilegal. Ikut kami sebentar. Jangan. Jangan. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Ayah, tolong aku. Aku, Lin Dongshan, tidak punya putri sepertimu. Lihat, ayah, kakakku tersayang. Ini ayah yang kau bilang akan selalu melindungimu. Ayo, Shan Shan, cepat berterima kasih pada kakak. Dia adalah penyelamat keluarga kita. Terima kasih. Kak, sudahlah. Kita semua keluarga. Jangan sungkan. Ayo, kita pergi makan bersama. Merayakan Shan Shan pulang. Aku yang traktir. Tidak bisa, tidak bisa. Aku yang bayar. Tidak ada yang boleh berebut. Ayo, jalan. Kak, aku mau memberitahumu satu hal lagi. Apa? Kau juga mau menertawakanku? Aku tidak sampai hati. Membangun kebahagiaanku di atas penderitaan wanita. Jangan sok tahu padaku. Aku tidak butuh simpati darimu. Jika kau bisa memilih. Kau juga tidak ingin jadi anak Lin Dongshan. Sejak punya ingatan. Hidupku sudah diatur olehnya. Aku tidak boleh punya jati diri. Tidak boleh punya pendapat. Tapi itu bukan alasanmu merundungku. Kau membenciku. Kau pikir aku tidak membencimu? Aku juga ingin ayah yang penyayang. Aku juga ingin dipeluk olehnya. Tapi tidak pernah. Sekalipun tidak. Sampai pertama kalinya. Aku menunjukkan bakat musikku. Baru aku melihat pengakuan di wajahnya. Kau tahu apa artinya itu bagiku? Dia hanya menjadikan partiturnya sebagai alat pencucian uang. Apa katamu? Susan, omong kosong apa yang dia katakan padamu? Aku tidak percaya. Rekening itu tidak perlu khawatir. Selama Lin Yuking bisa terus menulis partitur, uang kita selamanya akan bersih. Dewa Malam yang dipuja di ruang doa adalah ibu. Wanita malang itu masih membiarkannya mati di tangan pria itu. Tapi pria itu tidak mencintainya. Juga tidak mencintaiku. Yang panjang dan melihatmu hari ini. Apakah kau malaikat?
Ya. Ayo, kita pulang bersama. Dexin, ini tidak boleh. Keberuntungan besar. Ya, keberuntungan besar. Ya. Hadi, apakah kau tidak mencintaiku lagi? Apakah kau tidak melindungiku lagi? Mingyu Eching, tempat yang dia beritahu adalah ini. Ternyata begitu. Aku sudah tahu dia bukan orang baik. Demi harta keluarga Jiang, apapun dilakukan, benar-benar maling teriak maling, menghalalkan segala cara. Ayah, ibu, kalian mau kemana? Xiaoxi, anak pintar, Bibi Jiang, tersesat di luar. Ibu dan ayah akan pergi menjemput Bibi Jiang pulang. Jadi ayahmu benar-benar difitnah. Dia tidak mengemudi tanpa izin. Dia tidak mencelakai orang. Ya, ibu, di koran tertulis Ling Dongshan merusak rem. Dia sengaja menyuruh ayah pergi mengangkut barang saat itu. Semua demi keluarga kakak. Difitnah. Ayahmu difitnah. Di jalan dia belum ditangkap. Kalian juga harus hati-hati saat keluar. Harus perhatikan keselamatan. Kau yang sebenarnya kakak Ian. Ting Dongshan, aku benci sekali padamu. Jangan sampai keluar rumah. Kakak Ian. Kakak Ian. Ada apa denganmu? Gelisah sekali. Tidak apa-apa. Hanya agak lelah. Aku agak mengantuk. Aku istirahat dulu. Kalian juga tidur lebih awal. Aku membuat permainan dengan malaikat maut. Jika bisa membalas dendam, maka aku akan mempersembahkan jiwaku padanya. Sekarang tinggal langkah terakhir. Bodoh. Sampai saat ini, kau masih berani datang ke sini. Pergi. Wanita jalang. Berikan semua uangmu padaku. Tidak ada uang. Kalau begitu telepon orang yang kau kenal. Dalam 1 jam. Kalau tidak bisa mengumpulkan 10 juta, aku akan menghabisimu. Kalau berani, bunuh saja aku sekarang. Ponselku ada pelacaknya. Polisi ada di bawah sekarang. Si bodoh ini. Kau tidak pernah berpikir, kenapa kau di luar? Aku masih bisa keluar. Kau sebagai umpan. Apa kau tidak takut mati? Mati. Bisa. Hari ini kau dan aku. Tidak ada yang boleh hidup. Pergilah mati. Langkah terakhir, hidup mati. Sampai jumpa sekarang. Tidak ada yang boleh hidup. Pergilah mati. Kau menang. Ini jalan arwah. Malaikat maut menguasai jalan arwah. Mengantar arwah. Tidak tua, tidak mati. Sampai malaikat maut berikutnya muncul.
Ceti. Aku adalah pewaris malaikat maut. Kau adalah. Kenapa tiba-tiba ada orang muncul? Kalau begitu, kalian pasangan anjing, pergilah mati. Rasanya aneh. Shensong, bukankah aku tertembak tadi? Kenapa tidak ada luka sama sekali? Malam terasa menusuk. Apa jiwa juga bisa merasa sakit? Kau belum mati. Aku juga belum. Kau lupa kalau aku ini dewa. Lalu bagaimana dengan permainan kita? Dibatalkan. Sudah dibatalkan. Kalian para dewa memang santai ya. Mau lanjut lagi? Lupakan saja. Dasar bodoh, Tuan Shensong. Kalau begitu, maukah kau berkencan denganku? Membosankan. Tidak mau. Ayo pergi. Satu, dua, tiga. Foto ini harus kau simpan baik-baik. Kalau sampai hilang, tidak akan ada yang kedua kalinya. Sebenarnya ada satu hal yang aku bohongi. Sudah kuduga. Hal apa? Baik manusia maupun dewa. Setelah mati, semuanya akan menjadi bintang di langit. Benar, dia belum mau memberitahuku. Sebenarnya hari itu, saat melihatmu, aku sudah tahu segalanya, kan? Hampir tengah malam. Ayo kita membuat permohonan bersama. Hari ini adalah hari pertama kencan kita, Shensong. Aku berharap bisa jeti langsing, cantik, dan kaya. Juga berharap bisa bersama Shensong. Dewa diberi terlalu banyak kekuatan, tanpa ada pantangan sedikit pun. Dewa, sang bintang, tidak boleh membunuh. Hal paling menyakitkan di dunia ini adalah perpisahan. Memangnya kenapa kalau kau dewa? Kau tak bisa menyelamatkannya, bahkan tak bisa berbagi rasa sakitnya. Kalau selemah itu, lebih baik jeti manusia saja. Aku memang tak bisa menghidupkannya kembali, tapi aku bisa memindahkan rasa sakitnya. Jika dewa membunuh, maka nyawa dibayar nyawa. Tik-tak, tik-tak. Jam berhenti di titik perpisahan. Tik-tak, tik-tak. Saat sedih, kau bilang sampai jumpa, baru ada pertemuan. Berhembus melewati pantai. Kembalilah. Kumohon kembalilah. Lembaran masa mudaku yang tersisa. Pertanyaan terakhir, Nona Ye. Untuk sosok imajiner bernama Shensong ini, berapa skor realitasnya dari 0 sampai 10? Berapa nilaimu? 0. Selamat, Nona Ye. Kau sudah berhasil mengatasi delusi mental akibat trauma masa lalu. Mulai sekarang, kau tidak perlu kontrol lagi. Selama 6 tahun, aku sudah pindah belasan rumah sakit. Semua psikolog memberikan jawaban yang sama. Shensong itu tidak ada.
Sejak saat itu, aku sangat takut mendengar dentang lonceng. Takut orang yang sangat kusayangi perlahan pergi menjauh. Perlahan menghilang. Halo, Shan. Kak Yang, kapan kau akan kembali? 2 hari lagi aku akan menjengukmu dan Bibi Liu. Sisanya, selesaikan saja skripsimu nanti. Hanya anak laki-laki yang menjadi dewa. Dewa yang hanya melompat ke titik itu.